Ya, Pak Sugianto, SGY. Ini bagaimana nih penjelasannya mengenai Himpunan Masyarakat Nusantara Hasrat yang baru saja dibentuk nih. Dan ini kan pembentukan Hasrat juga bertujuan mendukung Prabowo Gibran. Apakah benar begitu, Pak SGY? Terima kasih. Jadi beberapa hari lalu saya telah menegaskan atau telah membentuk sebuah kelompok sosial yang namanya itu Himpunan Masyarakat Nusantara atau Hasrat untuk mendukung Prabowo, pasangan Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka pada pemilihan presiden tahun 2004. Gimana kita untuk itu? Kenapa? Jadi itu sebenarnya maksud dan tujuannya itu adalah untuk mendukung partai politik atau koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Itu pertama, mendukung partai politik. Itu ada beberapa partai politik pendukung di antaranya Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Gelora, PSI, Garuda, Partai Prima Tapi pendukung partai politik. Kemudian yang kedua, mendukung strategi pemenangan tim kampanye nasional dari pasangan Prabowo Gibran. Itu maksud dan tujuan kita Kemudian yang ketiga, mengajak dan menggalang dukungan masyarakat Indonesia untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 satu putaran. Itu maksud dan tujuan dibentuknya kelompok sosial masyarakat yang kita namakan Hasrat Himpunan Masyarakat Nusantara. Kemudian untuk mewujudkan itu kita membuat strategi dan taktik. Jadi kita ada 5 strategi dan taktik. Yang pertama itu adalah taktik sosialisasi. Jadi Hasrat akan mensosialisasikan visi dan misi dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi visi dan misi Prabowo Gibran itu tertuang dalam seperti ini Ini visi dan misi Prabowo Gibran. Jadi intinya pasangan Prabowo Gibran itu nantinya ingin semua anak bangsa kita ini sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar. Ini sangat luar biasa Kemudian semua rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak. ini kan dahsyat Kemudian semua kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga-harga yang terjangkau. Ini pro rakyat sekali Kemudian semua petani bisa tersenyum karena harga jual produk mereka bagus. Jadi begitu Nah, kemudian semua buruh bisa tidur dengan tenang karena menerima penghasilan yang cukup. Semua guru tekun mencerdaskan bangsa dan hidupnya dijamin pemerintah. Polisi, jaksa, prajurit dengan gaji yang layak dan keadaan hidup yang layak. Semua pasien mendapat pelayanan yang terbaik di rumah sakit. Ini kan dahsyat semua Nah, ini semua dibuat dalam konsep visi dan misi. Nah, kami melihat bahwa visi dan misi ini memang luar biasa dan dahsyat. Apa itu visi Prabowo Gibran? Visinya itu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian diperkuat dengan 8 misi Astra Cita. Kemudian 17 program prioritas. Kemudian program hasil terbaik tepat atau PHTC. Nah, apa pondasinya? Pondasinya itu adalah Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan para pemimpin negara Indonesia. Kemudian berkelanjutan pembangunan menghadapi tantangan strategis bangsa Indonesia. Kemudian prinsip-prinsip Pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, dari sini kami menyimpulkan bahwa ini luar biasa.
gitu loh. Sehingga kami memutuskan untuk mendukung dan mensucikan dan memenangkan pasangan ini dalam satu putaran. Kira-kira begitu. Dan strategi ini ada strategi pertama, jadi program-program ini yang kami anggap bahwa ini harus disampaikan ke masyarakat. Ya. Visi dan misi yang bagus ini, 8 misi, Astracita, 17 program yang bagus ini kita akan sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Itu strategi yang pertama. Dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara menyampaikan langsung kepada masyarakat, kemudian dengan cara-cara publikasi, ya, melalui media sosial dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang strategi kedua adalah memberikan pemahaman tentang program-program yang pro rakyat. Jadi dari program-program ini banyak sekali program-program yang pro rakyat. Ya. Misalkan kita lihat di 8 misi Astracita, misalkan ya, itu banyak sekali yang pro rakyat ya. Ya, sekarang ya diantaranya memantapkan sistem pertahanan keamanan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, ya, melanjutkan hilirisasi, membangun desa, ya, memperkuat penyelesaian kehidupan harmonis, memperkuat reformasi politik. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pro rakyat, termasuk 8 program hasil tercepat ya. Misalkan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil ya. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis menurunkan kasus TBC. Ini kan pro rakyat. Banyak program-program pro rakyat yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, yang harus dipublikasikan secara masif kepada masyarakat ya. Kemudian mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Nah, semua ini akan kita masukkan dalam strategi dan taktik untuk menyampaikan kepada masyarakat program-program pro rakyat dari Prabowo Gibran ya. Termasuk 17 program prioritas, diantaranya mencapai suasana pangan, energi dan air, kemudian ada lagi pemberantasan kemiskinan ya, yang pro rakyat. Kemudian menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS ya, dan penguatan pendidikan sains teknologi. Itu semua program-program pro rakyat yang nanti akan kita sampaikan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa banyak sekali program-program yang pro rakyat. Nah, kemudian strategi yang ketiga itu tentang promosi atau pencitraan positif ya, terhadap pasangan Prabowo Gibran. Kita akan sampaikan program-program Prabowo, kemudian latar belakang Prabowo, ya, cita-cita positif Prabowo, ya. Di antaranya misalkan ya, apa itu Prabowo dari tahun 1996 ya kan, di OPM Papua, kemudian sebagai ketua umum Ikatan Pencaksilat dan sebagainya ya. Terus diakui nasional sebagai tokoh satu Indonesia yang di wawasan strategis kedaulatan bangsa. Ini kita akan ini perlu disampaikan kepada masyarakat tentang pencitraan Prabowo itu yang sesungguhnya ya kan. Kemudian tampil di forum-forum terbuka Indonesia yang luar biasa. Prabowo berhasil membuat Indonesia punya komitmen cadangan Komcat, dan banyak lagi lah. Ini yang perlu kita akan sampaikan kepada masyarakat, termasuk juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka ya, yang diantaranya menjadi wali kota Solo, dinobatkan sebagai kota teraman di Indonesia. Solo memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk kategori kota di Jawa Tengah ya. Kemudian 96% masyarakat Solo puas dengan kinerja Gibran. Ini kan semua harus kita sampaikan pada masyarakat tentang pencitraan atau fakta yang sebenarnya tentang Prabowo Gibran ya. Kemudian
juga kita mengantisipasi serangan-serangan atau hoax-hoax pemberitaan yang bertujuan untuk mendowngrade atau menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita sampaikan kepada masyarakat, sosialisasikan, kemudian membuat pemberitaan melalui media sosial dan sebagainya. Ya. Itu strategi yang tadi kita. Yang keempat ada strategi yang tadi untuk mendulang dukungan dari milenial dan Gen Z. Ya. Ini kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip ada kelompok-kelompok yang mempunyai pemahaman yang menengah ke atas ya. Jadi pendekatannya kita akan melakukan melalui rasionalisasi, kemudian secara emosional kita sampaikan kepada mereka bahwa ada persoalan-persoalan pemberitaan hoax yang seolah-olah dalam tanda kutip memberikan kesan yang menakutkan bahwa Gibran itu tidak qualified dan sebagainya atau Prabowo latar belakang militer dan menakutkan dan sebagainya. Ini kita akan sampaikan bahwa semua itu adalah hoax dan tidak berdasar gitu. Ya, jadi masuk serangan-serangan terhadap Prabowo dan Gibran langsung atau serangan-serangan yang sekarang terjadi terhadap Presiden Jokowi. Karena sejatinya kami menduga serangan-serangan terhadap Presiden Jokowi yang saat ini itu sejatinya adalah untuk menjatuhkan, mendowngrade citra dari pasangan Prabowo Gibran. Karena dengan merusak citra Jokowi secara otomatis akan merusak citra Prabowo Gibran karena dianggap Gibran adalah anak dari, bukan dianggap ya, karena Gibran adalah anak Jokowi, sehingga kalau Jokowinya rusak akan berdampak terhadap pasangan. Nah ini kita akan menganalisa dan mengantisipasi hal-hal serangan-serangan seperti ini, termasuk serangan pada Presiden Joko Widodo. Yang terakhir kita melakukan strategi dan taktik itu meyakinkan masyarakat bahwa kemungkinan dalam Pilpres 2024 ini bisa terjadi satu putaran gitu. Dan pasangan Prabowo Gibran itu dia sangat berpeluang ya untuk memenangkan Pilpres ya. Dan dalam hal ini kita akan upayakan menang dalam satu putaran. Terus bagaimana mungkin menang dalam satu putaran? Ini kan dianggap sampai saat ini aja dukungan baru 40% dan sebagainya. Harusnya kan kalau memang satu putaran polling-pollingnya harusnya 50% dan sebagainya. Ya ini kan dalam proses awal gitu ya. Tapi perlu dipahami, perlu dimengerti bahwa sejak awal muncul pasangan ini sudah membuat gemetar banyak pihak yang terkait dengan Pilpres. Karena pasangan ini dianggap pasangan yang sangat dahsyat, sangat kuat gitu. Jadi mewakili kekuatan Prabowo saat Pilpres 2014, 2019, jadi yakini diketahui Prabowo punya basis massa yang kuat dan punya jaringan. Bahkan dalam beberapa daerah Prabowo menang signifikan. Di lain sisi Presiden Jokowi yang saat ini juga punya basis massa dukungan yang signifikan, yang luar biasa. Beliau menang Pilpres 2 kali dan sampai saat ini popularitasnya juga cukup tinggi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga tinggi, di mata internasional juga demikian. Ya, bahkan di negara G7 Indonesia mempunyai penilaian yang luar biasa ya, prestasinya, produk domestik bruto dan sebagainya meningkat dan seterusnya ya, termasuk dalam urusan COVID juga mendapat apresiasi dari banyak pihak termasuk dunia internasional. Jadi citra Jokowi ini kemudian dengan kekuatan Prabowo ini menjadi kekuatan pasangan Prabowo Gibran. Jadi dalam prosesnya ini kekuatan akan luar biasa ya pada akhirnya, dan kemungkinan menang dalam satu putaran itu mungkin terjadi. Oleh karena kita mengupayakan agar Pilpres 2004 ini bisa terlaksana dengan aman ya dalam satu putaran ya digunakan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dan bukan hal yang tidak mungkin. Nah ini kita akan yakin kepada masyarakat bahwa Prabowo Gibran itu mempunyai program-program unggulan, program-program luar biasa, program-program yang strategis dan brilian. Ya, ini saya sudah mengkaji semuanya ini dan sangat luar biasa. Ini yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Dan yang penting adalah mengantisipasi atau menangkis, mengcounter serangan-serangan baik langsung kepada pasangan Prabowo Gibran atau kepada Presiden Jokowi saat ini dan pada tim-tim pemenangan lainnya.
ini akan kita cermati, kita akan lakukan kantor-kantor dengan segala cara, ya, agar masyarakat ini tidak terprovokasi, ya. Dan kelompok milenial dan Gen Z ini itu kelompok-kelompok menengah ke atas, kelompok cerdas, ya. Kita akan melakukan pendekatan nasional, ya, bahwa tidak ada yang dikhawatirkan dengan pasangan ini, khususnya Gibran, ya, yang dianggap masih anak bawang dan sebagainya, kan tidak ada urusan dengan itu. Jadi ini semua berangkat dari konsep, ya, berangkat dari program-program yang akan dijalankan dalam bersama-sama, masuk didukung oleh tim-tim yang handal, ya. Dalam proses pelaksanaannya juga nanti akan dibentengi oleh ketentuan aturan-aturan perundang-undangan dan sebagainya. Sehingga pasangan ini dengan program yang unggul ini diyakini bisa membawa Indonesia lebih maju, menuju masyarakat adil dan makmur, ya, dalam konteks Indonesia Emas di tahun 2045. Dan inilah yang nantinya akan kita perjuangkan secara maksimal untuk kemenangan, untuk mendukung dan menuju kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari tahun 2024. Demikian barangkali tentang Prabowo Gibran, dalam hal ini kaitannya dengan hasrat himpunan masyarakat Nusantara dalam rangka mendukung program menang Pilpres dan 2024 dalam satu putaran. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih SGY.